Ya, kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya. Kali ini kita akan belajar cara menginsert data atau memasukkan data ke dalam tabel di MySQL. Ya, bagian ini adalah bagian yang ketiga ya. Jadi yang pertama saya sudah bahas bagaimana cara create database di MySQL dengan menggunakan Python. Kemudian selain create kita juga read ya, cara membacanya, cara menampilkannya. Kemudian yang ketiga cara menghapus database. Selanjutnya di bagian kedua juga saya sudah berbagi cara membuat tabel ya. Jadi ada tabel, kemudian setelah ada tabel, kemudian juga kita bagaimana cara menampilkan tabel dalam satu database. Kemudian juga cara mengupdate ya. Kalau misalnya ada salah kita bisa update, kita rename. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menghapus ya. Kita gunakan konsep CRUD ya, atau CRUD atau create, read, update, and delete ya. Kali ini saya juga akan berbagi untuk cara CRUD atau CRUD untuk insert data ya, atau insert ke row ya. Jadi definisi row ini adalah ini ya, baris ini ya. Jadi baris ini. Jadi kita akan masukkan data ini ya. Ini kita ambil contoh punya kode pos yang ada di Indonesia yang dinamakan kolom ini ya, ID misalnya ini kolom, kemudian kelurahan juga kolom, kecamatan juga kolom, dan seterusnya. Kemudian untuk yang row ini adalah yang ini ya, yang nomor 1 ini row, nomor 2 ini row, nomor 3 row, dan seterusnya ya. Jadi definisi row itu adalah apa yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita akan insert ya. Jadi kalau kita insert data itu pasti kita akan menambahkan row ya. Oke, kita mulai aja dari bahasan kita yang terakhir ya. Ya, terakhir kita bikin tabel seperti ini. Selanjutnya saya akan bikin nama file yang baru ya. Ya, saya akan kasih nama CRUD atau create, read, update, and delete row atau data, insert data, garis bawah MySQL. Selanjutnya kita, supaya codingnya nggak ini, kita copy aja yang sebelumnya ya, supaya kita nggak perlu harus mulai dari nol. Kita paste aja. Selanjutnya juga library-nya kita copy juga ya, konektornya kita paste. Selanjutnya ya, selanjutnya kita bikin satu function di sini namanya create row. Ya, selanjutnya untuk SQL sintaknya kita kasih nama insert into island. Island ini adalah tabel ya, sebelumnya kita sudah bahas tabelnya. Kemudian kita akan isi nama dan description ya. Gunakan seperti ini ya, pakai %s. Untuk ID kita nggak masukkan karena dia auto increment ya, langsung masuk dengan sendirinya. Kemudian ya, untuk insert data ini ada beberapa cara ya. Cara pertama kita bisa gunakan yang ini, misalnya kita copy aja. Selanjutnya untuk menjalankan kita harus tambahkan ini ya, datanya. Jadi kita kasih nama data island misalnya ya. Data islandnya katakanlah ini Jawa, Pulau Jawa maksudnya. Kemudian deskripsinya adalah ya, kemudian isinya adalah jadi ini untuk nama Pulau Jawa ya, katakanlah ini P Jawa, artinya Pulau Jawa. Kemudian deskripsinya adalah the largest population in Indonesia misalnya ya. Selanjutnya kita ikutin aja yang ada di sini ya. Kita gunakan ini cara menginsert. Kita paste aja. Kemudian add employee ini kita ganti begini. Selanjutnya kita copy ini aja. Ya, kira-kira begini ya. Kita simpan dulu.
Kemudian kita akan tes ya. Ya, ini sementara kosong ya. Kalau Anda lihat ini di database-nya Indonesia. Di sini ada islands, kemudian di sini isinya masih kosong ya. Kita simpan terus kita running, kita bersihkan dulu. Ya, kita enter. Ya, ini udah jalan ya. Sebenarnya supaya ini kita tambahin aja, supaya ada pemberitahuan kita tambahin. Ya, data sudah dimasukkan misalnya begitu ya. Kita coba lagi, harusnya kalau kita running nanti akan muncul tulisan ini dan ada 2 row ya. Jadi row pertama adalah Pulau Jawa, adalah just ini, dan kemudian yang kedua juga sama ya. Oh ya, ini lupa nih, harus kita aktifkan dulu ya. Ya begini ya. Selanjutnya kita running sekali lagi. Ya, ini sementara masih kosong. Jadi ya kalau kita refresh ini ya, datanya masih kosong ya. Untuk yang di island ini. Selanjutnya kalau kita running dia akan akan ada 1 ya. Kita running aja ya, data inserted ya. Ini harusnya ada 1 data. Kalau kita refresh ya, ini ya, Pulau Jawa, the largest population in Indonesia misalnya ya. Ya, selanjutnya Anda googling di internet ya. Jadi kita supaya ini kita tesnya copy paste aja. Urutan 10 pulau terbesar ya. Kita copy aja. Pertama Pulau Papua misalnya. Ya, ini cara pertama ya. Kemudian saya akan gunakan cara kedua. Ini kita nonaktifkan dulu. Ya, untuk cara kedua kita bisa gunakan ini ya. Tinggal kopas-kopas saja, saya juga nggak hafal ya, supaya tidak salah ketik, kita kopas saja. Ya, ini SQL sintaknya. Ya, value-nya ini adalah gini ya. Kita ikutin ya format ini yang beda ya. Selanjutnya description-nya juga kita ikutin format seperti yang di atas ya. Ya, rasanya gini aja cukup. Kemudian untuk datanya kita ikutin format seperti yang ada di sini ya, datanya ya. Seperti yang ada di sini ya, kita copy aja misalnya. Ini contoh aja ya. Oke, selanjutnya sisanya kita hapus begini. Ini juga kita hapus, kita nggak pakai. Kemudian kita gunakan ini ya, rasanya sama ya. Sama ini. Kemudian yang terakhir kita gunakan commit ya. Kita commit dulu datanya, kemudian baru cursor-nya kita close, baru connection-nya kita close. Ya, sama seperti ini ya posisinya ya. Oke. Selanjutnya kita akan running. Seharusnya kalau kita running dia akan muncul, akan tambah 1 lagi ya. Kita running aja. Ya, ada error ya. Oh iya, ini kurang 1 kurung ya di sini ya. Harusnya begini ya. Oke, coba kita bersihkan lagi. Kita running lagi. Oke, sekarang berhasil ya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini harusnya ada 2 sekarang. Ya, ini ya, Pulau Jawa, kemudian Pulau Papua ya. Selanjutnya ada cara yang ketiga. Kita marking dulu ya, kita tandai dulu, atau kita copy dulu deh. Selanjutnya ini kita tandain. Kita gunakan cara ketiga. Ya, cara ketiganya adalah kita gunakan begini ya. Kita kembali lagi. Kita bikin list atau array ya. Begini ya. Kemudian di dalamnya kita bikin begini, tanda kurung. Kemudian kita kopas aja di contoh yang ada di Google ya. Misalnya ini Pulau Kalimantan, kita copy aja. Ya, perbedaannya ada di sini ya. Ini kita ganti dengan execute many ya. Execute many. Kemudian kita simpan. Kemudian kita periksa dulu ini ada 2 ya ini ya. Kemudian kita tambah gini ya. Selanjutnya kita bersihkan, kita running lagi, kita lihat ya.
Ya, many data inserted ya. Kemudian kita bisa refresh di sini, kita lihat hasilnya. Ya, ini udah masuk semua ya. Oke. Jadi ada 3 cara untuk insert data di raw MySQL. Cara pertama tadi seperti ini, cara kedua, kemudian ini cara ketiga ya. Kalau ini kalau sifatnya kolektif atau banyak ya. Oke, selanjutnya dengan menggunakan konsep CRUD ya, atau CRUD atau create, read, update and delete. Saya akan bikin satu function lagi, namanya read ya. Let's say namanya read row. Selanjutnya saya akan gunakan ya, selanjutnya untuk sintaknya Anda bisa lihat di sini ya. Salah satu referensi w3schools.com. Kemudian kita gunakan yang MySQL ya. MySQL sintaknya kita copy aja, misalnya ini ya, misalnya ya, kita copy. Kemudian table name-nya tadi adalah island ya. Islands. Ya, kita akan lihat semua data yang ada di tabel islands. Nah, kita copy atasnya aja. Ya, selanjutnya kita panggil gini ya, cursor.execute. Yang kita execute adalah, kemudian saya akan looping seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat hasilnya. Kita running ya, keluar ya, ini nomor 1 Pulau Jawa, Pulau Papua, Kalimantan, dan seterusnya ya. Oke, sampai di titik ini sudah oke. Kemudian kita juga bisa untuk membacanya, kita bisa menggunakan ya, untuk membacanya Anda bisa di sini ya, bisa menggunakan misalnya like, contohnya ya, misalnya ya, kita misalnya contohnya ini ya, like ini ya, ini ada contohnya nih. Kalau perintahnya gini, artinya semua value yang dimulai dari kata A misalnya ya, kita coba aja. Kita akan coba ini copy begini aja, select semua from where name itu maksudnya yang ini ya, kolomnya islandnya, nama pulaunya, where name, kemudian like. Let's say kita gunakan ini ya, misalnya ya, karena petik 1 kita gunakan petik 2 ya, supaya tidak bentrok ya. Ini kita kasih gini ya. Oke, kita mulai dari yang dimulai dari kata S misalnya begini ya. Coba kita running, nanti keluarnya harusnya Sumatera dan Sulawesi, harusnya begitu ya. Kita lihat aja ya, kita bersihkan dulu, kita running ya, keluar ya. Dan selanjutnya Anda bisa explore di sini. Ini adalah salah satu referensi yang Anda bisa gunakan ya. Kalau ininya kompleks, Anda bisa gunakan sintak-sintak di sini ya, tinggal di copy aja, terus kemudian dimodifikasi dan dicoba ya. Oke, jadi ini kita udah masuk ke tahapan read, kemudian update ya. Jadi update itu untuk merename datanya ya. Ya, sebelum ke update saya ini aja, saya akan bikin, sebelum masuk update saya akan bikin satu lagi, saya insert data ya. Insert data di sini saya pakai yang cara pertama ini, saya akan memasukkan Bali ya. Kita sekarang ini adalah Pulau Bali misalnya ya. The largest ya, kita ngarang aja misalnya ke, ya ini fiktif ya, saya katakanlah ini misalnya ke berapa ya, ke 15 gitu ya misalnya ya. Bali adalah urutan ke-15 the largest island misalnya ya, in Indonesia misalnya nih, contoh ya. Saya akan running dulu, kita akan lihat. Oh sorry, di sini harus kita aktifkan yang create dulu ya.
kemudian kita running. Ya, data sudah terinsert. Kita coba refresh. Ya, ini misalnya ya, Pulau Bali adalah terbesar nomor 15 misalnya ini ya. Selanjutnya kita akan update ya. Jadi ini tadi kita sengaja kita bikin salah di sini supaya kita bisa benerin. Ya, cara benerinnya adalah kita aktifkan dulu. Ya, kita akan update, kita akan ganti kita set name-nya adalah Bali, kemudian deskripsinya adalah kita ganti menjadi one of the best tourism in the world ya. Ya, kita akan rubah di sini ya, apa namanya, di ini di ID yang ke-6 kita akan rubah untuk tabel island, kita set namanya P-nya hilang ya, jadi nggak pakai Pulau Bali tapi Bali aja. Kemudian description-nya adalah one of the best tourism in the world. Jadi maksudnya ID 6 ini kita akan ganti menjadi cuman Bali saja. Kemudian definisinya atau description kita ganti. Kemudian sintak ini kita harus pakai ya, yang ini kita copy aja. Ya, selanjutnya kita bikin notifikasi namanya datanya sudah dirubah. Kemudian jangan lupa di commit dan terakhir di close ya. Oke, kita coba aja. Kita aktifkan yang ini ya, yang update ini. Kita bersihkan, kemudian kita running lagi. Ya, data telah tergantikan ya, atau tername ya. Ya, kita lihat di sini ya, ini masih begini. Kalau kita refresh, ya dia udah nggak ada P lagi, langsung Bali. Kemudian definisinya juga kita ganti one of the best tourism in the world misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya konsep terakhir dari CRUD adalah delete ya. Kita akan copy aja delete. Kita ganti ini delete. Ya, ceritanya kita akan hapus yang Kalimantan ini ya, yang nomor 3 ini ya. Ya, jadi delete from island where ID-nya adalah 3. Jadi yang garis ketiga ini kita akan hapus. Ya, cukup begini aja. Kemudian kita akan panggil ininya, kita matikan, yang kita aktifkan adalah yang delete ya. Kemudian di save, kemudian kita running lagi. Yang nomor 3 ini yang Kalimantan ini akan terhapus ya. Oke, ya selanjutnya dengan menggunakan referensi ini ya, kita bisa hapus misalnya yang between ini ya. Kita menggunakan sintak between ini. Kita akan hapus nomor 456 misalnya ya. Kita copy ini, where ID between, kita simpan, kita running. Ya, nanti dia akan hilang ini ya. Ya, begitu ya. Oke, rasanya konsep CRUD untuk insert data di row ya. Jadi create, read, update, and delete kita sudah coba dan sudah berhasil. Rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video yang bermanfaat, dukung channel dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.